Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhidayah, mahasiswa saya Al-Akbar Surabaya, prodi PGMI semester 5. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pendidikan pada ruang lingkup madrasah ibtidaiyah. Nah, manajemen pendidikan merujuk kepada suatu aplikasi di mana manajemen baik teori maupun praktik di dalam dunia pendidikan maupun institusi pendidikan. Nah, hal ini mencayakan bahwa sebuah proses pencapaian dan pengalokasian sumber daya bagi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Kemudian, menurut Alhami dalam bukunya The First of Consolation in Islam, sebagaimana telah dikutip oleh Al-Khatib Al-Khatani, dijelaskan bahwa manajemen adalah hal yang berkaitan dengan pelayanan terhadap orang lain serta aspek-aspek yang menyertainya, seperti perencanaan, pengaturan, bimbingan, dan penyajian. Kemudian, manajemen ini ada tanggung jawab, yakni keyakinan serta loyalitas dalam setiap tingkatan atau tindakan dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik bagi orang lain dan di saat yang sama memenuhi kebutuhan mereka. Nah, dengan kata lain, tanggung jawab, keyakinan, loyalitas, dan pelayanan terbaik terhadap orang merupakan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam manajemen pendidikan Islam. Nah, kemudian pada manajemen pendidikan Islam mempunyai tujuan tertentu, yakni memberikan pelayanan kepada orang lain. Itu yang utama, yang artinya memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau perorangan maupun kelompok, serta memfokuskan perhatian terhadap aspek-aspek spiritual dan psikologis di atas aspek-aspek fisik, menjadi hal yang tidak diabaikan dalam manajemen spesifik Islam. Nah, manajemen dalam spesifikan Islam ini menyeimbangkan antara penemuan aspek-aspek yang bersifat material dan spiritual. Keseimbangan antara kedua aspek tersebut menjadi penting karena sesungguhnya dalam tujuan dari manajemen pendidikan ini memiliki pandangan Islam tidak hanya terbatas berorientasi pada hubungan dengan sesama manusia atau aspek horizontal atau hablum minan nas, melainkan juga berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, yakni vertikal atau hablum minallah. Nah, itu tadi sekilas tentang pengertian dan tujuan manajemen pendidikan. Sekarang kita akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Nah, prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam sendiri telah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Qahdam dan Al-Khatani menjelaskan bahwa prinsip-prinsip manajemen pendidikan dalam spesifik Islam terdiri ada 5 prinsip, yakni yang pertama ada prinsip suhroh, yang kedua prinsip ikhlas, dan yang ketiga prinsip sidik, yang keempat prinsip amanah, dan yang terakhir prinsip takwa. Nah, yang pertama yakni prinsip suhroh. Nah, prinsip suhroh ini dapat dimaknai dengan konsultasi atau partisipasi. Nah, seorang pemimpin muslim yang hebat bukanlah orang yang mampu bekerja sendiri ataupun menyelesaikan permasalahan dalam lingkungan kerjanya seorang sendiri tanpa melibatkan orang-orang yang berada di bawahnya. Nah, karena kan kita itu sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan sesama manusia juga, gitu kan. Kemudian pemimpin yang baik adalah dia yang justru mampu bekerja secara tim, jadi secara berkelompok gitu, dan bekerja sama dengan melibatkan seluruh potensi sumber daya, khususnya sumber daya manusia melalui mekanisme konsultasi. Nah, itu tadi konsultasi. Nah, hal ini dikarenakan manajemen dalam pandangan Islam tidak mengenal istilah autorialisme yang menjadikan seseorang pemimpin memiliki wewenang absolut dalam mengambil suatu keputusan dan kebijakan
dengan mengesampingkan pendapat orang lain. Sebaliknya, manajemen dalam spesifik Islam, termasuk manajemen pendidikan, sangat menekankan pentingnya partisipasi seluruh komponen yang ada dalam suatu tim manajemen tersebut, baik pemimpin maupun orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, prinsip syura yang diterapkan dengan baik dalam suatu manajemen, termasuk manajemen pendidikan Islam, juga memiliki implikasi positif, di mana salah satunya adalah terwujudnya kesamaan atau equality dan keadilan. Nah, yang akan diuraikan di bawah sebagaimana prinsip manajemen dalam Islam. Nah, dalam manajemen pendidikan dalam Islam ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang kepala sekolah, misalnya, untuk selalu mengedepankan prinsip ini dalam setiap pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan yang terkait dengan kepentingan dan kemajuan sekolah. Nah, terlibatnya semua guru secara langsung juga bisa menciptakan suatu kondisi psikologis yang positif di mana setiap individu merasa diperlakukan dengan sama dan adil. Nah, hal ini pada gilirannya mampu menemukan iklim manajemen pendidikan di sekolah yang sehat dan harmonis. Jadi, komunikasi dan partisipasi itu sangat penting dalam meningkatkan manajemen pendidikan di sekolah, yang menciptakan sekolah itu harmonis dan sehat. Nah, implementasikan ini itu adalah lawan dari atau halnya sama dengan prinsip Syura itu, cuman lebih ke persamaan dari prinsip Syura. Nah, dalam konteks pengelolaan madrasah, pihak yayasan memberikan wewenang kepada organ-organ manajemen di madrasah yang terdiri dari kepala sekolah, kemudian wakil kepala madrasah, dan seluruh guru untuk mengelola madrasah tersebut agar mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditentukan. Nah, kepala madrasah sebagai organ tertinggi dalam manajemen pendidikan itu pasti mengedepankan prinsip musyawarah dalam setiap penentuan kebijakan yang terkait tentang kemajuan madrasahnya. Sebagai contoh, sekali dalam 1 bulan kepala sekolah beserta seluruh guru dan perwakilan komite-komite madrasah mengadakan pertemuan rutin, entah itu membahas tentang permasalahan, entah membahas tentang hal-hal yang menyatu atau berkontrak langsung dengan kemajuan sekolah tersebut. Nah, itu tadi prinsip syura. Yang kedua yakni ada prinsip ikhlas. Nah, prinsip ikhlas ini dapat dimaknai dengan ketulusan dan integrasi. Manajemen pendidikan Islami menilai bahwa ketulusan disertai integritas sebagai prinsip yang sangat penting. Nah, prinsip ini tuh menjadi ketulusan jika dikaitkan dengan manajemen pendidikan Islam mampu menghubungkan atau mengembangkan budaya kepercayaan, kejujuran, kepercayaan diri, dan kerjasama di antara pimpinan suatu lembaga pendidikan Islam dan orang-orang di bawahnya. Karena seorang pemimpin yang melandasi kepemimpinannya dengan prinsip ketulusan dan integritas akan memiliki kewibawaan. Dengan demikian akan timbul perasaan segan atau bukan takut. Jadi itu seperti percaya diri gitu. Nah, di level bawah ini dan menjadi energi positif bagi mereka untuk bertindak yang sama dengan pemimpinnya. Kesamaan tindakan ini pada akhirnya menjadi titik temu di mana semua komponen akan saling mempercayai
berlaku jujur, memiliki kepercayaan diri, dan bersedia bekerja sama dan memajukan institusi pendidikan. Nah, kemudian terkaitnya dengan pengelolaan madrasah MI ini, madrasah pendidikan, madrasah ibtidaiyah, memiliki dua makna, yaitu integritas dan ketulusan. Makna yang pertama tadi menginvestasikan terlementasi dalam kinerja pengelola madrasah tersebut yang mengedepankan mutu dalam pelayanan khususnya terhadap para peserta didik dan orang tua mereka. Hal ini dikarenakan peserta didik dan orang tua merupakan main customer secara langsung merasakan pelayanan yang dimaksud. Nah, bagaimanapun pelayanan yang terbaik adalah salah satu prioritas utama yang diberikan oleh pihak manajemen madrasah ibtidaiyah. Nah, kemudian tanpa adanya pelayanan bagi peserta didik dan wali murid, itu akan tidak akan ada nada dan bertahan hingga saat ini. Oleh karenanya, dari pihak yayasan selalu menegaskan kepada manajemen pendidikan madrasah ibtidaiyah untuk memberikan pelayanan terbaik dan berintegritas. Selain itu juga selalu mengawasi bagaimana madrasah ini dikelola dengan manajemen yang baik. Itu tadi tentang prinsip ikhlas. Yang selanjutnya yakni ada prinsip sidik. Nah, prinsip sidik ini diartikan dengan kejujuran. Kejujuran di sini dimaknai dengan keselaraan atau antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik yang sesuai dengan standar norma agama dan sosial. Nah, dalam prinsip ini pun juga merupakan sebuah kewajiban bagi lembaga pendidikan, tidak terkecuali lembaga pendidikan Islam setelah keluarga, menjadi tempat persemaian dan penamaan kejujuran dalam setiap diri peserta didik. Itu semua hanya bisa dilakukan apabila pemimpin serta semua guru dalam lembaga pendidikan bisa efektif hanya apabila ia dilandasi oleh nilai kejujuran. Jadi kejujuran ini sangat penting dalam proses atau manajemen pendidikan dalam madrasah ibtidaiyah. Dengan kata lain, kejujuran merupakan pusat terciptanya manajemen yang efektif. Karena kejujuran pula sumber daya material yang ada tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, karena kejujuran juga setiap individu yang terlibat dalam manajemen akan melakukan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Jadi itu tadi prinsip kejujuran sangat penting pada manajemen pendidikan. Kemudian yang nomor 3 itu tadi yang nomor 3 prinsip kejujuran. Nah, lalu implementasi apa pada madrasah ibtidaiyah, yakni telah saya jelaskan bahwa kejujuran itu sangat penting. Nah, sebagaimana telah dimaklumi bahwa salah satu aspek penting bertahannya sebuah lembaga pendidikan adalah keuangan yang sehat. Nah, hal ini karena tidak bisa dipungkiri bahwa lembaga pendidikan memerlukan alokasi dana guna menjunjang operasional, misalnya pengadaan sarana dan prasarana guna menjunjang kemajuan lembaga itu sendiri, yakni madrasah ibtidaiyah. Oleh karena itu, keuangan suatu lembaga pendidikan seharusnya dikelola secara baik dan akuntabel dengan mengedepankan kejujuran. Dan hal ini juga mengusahakan adanya SDM yang jujur yang mampu mengolah keuangan tersebut. Nah, sebenarnya implementasikan prinsip kejujuran ini tidak hanya dalam keuangan, tapi juga dengan
tercerminnya dalam visi dan misi lembaga tersebut yang menanamkan akhlak mulia kepada peserta didiknya. Secara normatif, kejujuran adalah salah satu bagian dari akhlak mulia yang dimaksud dalam nilai utama yang akan ditanamkan pada diri kita, maupun itu guru, wali murid, atau peserta didik. Yakni yang nomor 4 adalah prinsip amanah. Nah, dalam konteks manajemen menegaskan bahwa dengan adanya kepercayaan disertai konsultasi, maka pendelegasian wewenang dapat terwujud dan mencapai tujuan yang akan dicapai, yakni kepercayaan juga menciptakan iklim organisasi yang baik dalam suatu lembaga. Apabila kepercayaan diterapkan dalam ranah manajemen pendidikan Islam, tentu akan memiliki dampak positif bagi kemajuan suatu lembaga tersebut, yakni kepercayaan yang diberikan oleh stakeholder termasuk masyarakat, misalnya kepada lembaga pendidikan dalam berbanding lurus dengan keberlangsungan lembaga itu sendiri. Nah, hal ini karena masyarakat melihat bahwa lembaga tersebut dikelola dengan manajemen yang baik dan akuntabel, sebaiknya jika prinsip kepercayaan diabaikan dalam manajemen suatu lembaga pendidikan, maka masyarakat juga akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Jadi ini juga kesinambungan dengan kejujuran. Jadi kepercayaan pasti disambungkan dengan kejujuran. Kemudian prinsip yang keempat, yakni kan kepercayaan. Nah, itu akan menjadi pondasi manajemen pendidikan Islam, di mana juga menjaga kepercayaan dari para stakeholder adalah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dalam konteks ini merupakan lembaga negara yang menyalurkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan dana bantuan siswa miskin atau BSM. Nah, bantuan negara ini diperuntukkan antara lain untuk membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan operasional pendidikan, seperti pembelian buku pelajaran yang diperuntukkan bagi seluruh siswa, sehingga siswa tidak lagi dibebani biaya untuk membeli buku-buku pelajaran. Sementara itu, BSM atau sesuai namanya adalah dana bantuan yang khusus diperuntukkan bagi siswa yang orang tuanya kurang mampu secara ekonomi. Kemudian yang terakhir ada prinsip takwa. Nah, takwa ini takut kepada Allah. Nah, takwa kepada Tuhan bahkan merupakan tujuan tertinggi dari setiap perbuatan manusia. Nah, dalam ayat-ayat yang berisi perintah takwa pun ditemukan sangat banyak dalam Al-Quran. Nah, telah dideklarasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian sekaligus pengawasan dan penyeimbangan yang mampu membingkai karakteristik seorang dalam melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita secara jujur dan bertanggung jawab. Nah, kemudian dalam Islam, takwa merupakan tujuan tertinggi yang hendak dicapai oleh setiap muslim dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah yang menjelaskan keutamaan takwa. Bahkan secara eksplisit Al-Quran juga menjelaskan keutamaan dan kemuliaan yang akan didapatkan oleh mutakin atau orang-orang yang takut hanya kepada Allah. Mutakin akan memperoleh derajat mulia di sisi Allah. Nah, pentingnya takwa yakni disebut paling awal dalam misi atau visi madrasah. Tentunya tidak hanya siswa yang ingin dibentuk menjadi insan yang bertakwa, melainkan juga seluruh komponen yang ada, termasuk para guru ataupun semua orang yang ada pada lembaga tersebut. Nah, dengan adanya guru menciptakan atau menimbulkan rasa takwanya, akan mengamalkan nilai-nilai mulia sesuai ajaran agama Islam, terutama itu tadi takwa. Nah, prinsip-prinsip kesimpulan pada materi yang telah saya sampaikan
yakni prinsip-prinsip manajemen pendidikan dalam Islam. Itu tadi ada 5, yakni pertama syuro, yang kedua prinsip ikhlas, yang ketiga prinsip sidik, yang keempat prinsip amanah, yang kelima prinsip takwa. Nah, jika madrasah ibtidaiyah menerapkan semua prinsip tersebut dengan baik, akan diadopsi dan dikolaborasi dengan prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Pada umumnya hal ini bertujuan agar sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah tidak kehilangan jati dirinya dan pada saat yang sama juga tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan konstelasi global. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.